yang terlalu kasar ya. Tapi kalau ini kita mau menelanjangi diri supaya kita ini sadar, kan harus begitu. Kaya kan masih. Apa? Masih kaya kan. Iya, sekarang supaya kita sadar bahwa kita lagi menghayal, harus bagaimana? Kan harus ngaji, ya kan? Harus ngaji dalam apa? Ngaji itu dalam rangka mawas diri, dalam rangka menelanjangi diri supaya kita bisa sadar. Hidup sadar. Ya, hidup sadar. Jadi itu ya. Apa lagi? Di sini yang kata Allah itu, kalau kita sudah yakin, tidak ada keraguan, sudah lain tabu. Lalu langkah berikutnya itu, maka kalau kita sudah tidak ragu, maka kita akan berjihad. Berjihad bi amwalihim wa anfusihim. Ini kalau ngomong jihad kan sekarang orang sudah takut ngomong jihad. Karena kalau konotasinya udah teroris kan? Bom. Teroris, ISIS, ya kan? Mending kalau ISISnya orang Jawa mah enak, adem. Karena makanan. Apa? Makanan pasti. Bukan. Kalau ISISnya orang Jawa itu angin semilir. Oh. Misalnya kita lagi gerak di sini nggak ada AC, kita buka pintu, masuk tuh angin ISIS. Tapi dari mitos Yunani ISIS. Itu mah lain. Cuma nama dewa. Nama dewa. Lain lagi, nggak ada hubungan. Ada buku itu ya, di Gramedia ISIS. Iya, kalau Hidup dalam dongeng Yunani ada dewa yang namanya Isis. Satu ISIS ini suka penggalah orang dihubungkan itu tadi. Pokoknya dihubungin aja. Ini dihubungkan suka penggalah orang. Punya laku. Nggak ada itu pemaksaan. Kalau dihubungin ke itu tuh pemaksaan namanya. Jadi itu ya. Untuk sementara kita pahami ya bahwa poin pertama itu iman bisa dibangun dengan melalui proses magang. Tapi dengan catatan kalau Islamnya sudah jadi sistem, sedang menjadi sistem, tidak tampil, baru kita bisa magang. Kalau Islamnya aja belum tampil, magangnya di mana? Ya, tapi apa harus disalahkan? Apa harus disalahkan? Kita orang-orang Indonesia pada umumnya yang beragama Islam secara KTP, apa harus disalahkan? Nggak bisa juga disalahkan, karena bisa jadi mereka itu hanya korban kan? Hanya korban dari apa? Hanya korban dari sistem dakwah dari cara dakwah yang salah. Ya kan? Cara dakwah yang salah itu bagaimana? Nah, ini kalau saya katakan juga nanti sampai ke Wali Songo. iya, bisa sampai ke Wali Songo. Tapi yang saya maksud itu pada materinya, pada materi dakwah. Misalnya materi yang diterima oleh bangsa-bangsa Islam di dunia ini pada umumnya berpangkal pada fikih, ilmu fikih. Berpangkal pada ilmu fikih. Ya, fikhun dari fakihah itu memahami. Jadi ilmu fikih itu satu isme sebenarnya. Satu isme. Ya, satu ajaran. Yang perlu kita perhatikan, ilmu fikih itu lahir ratusan tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Dan itu dibikin dalam rangka supaya Islam itu terasa mudah, menjadi mudah. Saya pernah baca satu buku, ilmu fikih itu disusun ketika Islam sudah menyebar kemana-mana, sudah melakukan ekspansi kemana-mana. Ke Asia, Afrika, Eropa, di Spanyol, ke India. Di mana-mana sudah mendirikan dinasti-dinasti yang pada waktu itu kebetulan dikuasai oleh khalifah ya. Sehingga itulah sehingga oleh orang-orang sekarang disimpulkan bahwa pada masa dahulu sebelum Nabi wafat berlaku kekuasaan khilafah. Sistem kekuasaan yang bernama khilafah. Apa itu sistem kekuasaan yang bernama khilafah? Adalah suatu pemerintahan yang diperintah oleh seorang khalifah. Dari khalifah itu pemimpinnya, khilafah negaranya. Kira-kira seperti itu. Itu kalau kita mau melantur ke sana ya. Tapi yang mau kita tekankan itu tadi apa? Kita berislam itu berpangkal pada ilmu fikih, bukan pada Quran. Korban dakwah yang tidak benar, pendidikan Islam yang tidak benar, yang salah urus. Kalau istilah Gus Dur ya, ini saya pinjam istilah Gus Dur ketika dia bicara Indonesia negara besar tapi salah urus.
Yang salah urus siapa? Ya bisa ditunjuk dirinya sendiri pada waktu itu ketika dia jadi presiden gitu kan, emang dia benar ngurus. Yang lain juga sama, salah urus. Berarti para pemimpinnya yang kurang ajar kan? Indonesia jadi salah urus. Nah, umat Islam menjadi salah urus karena ketika belajar Quran, belajar Islam itu mulainya dari fikih. Tadi saya katakan fikih ini lahir ratusan tahun sebelum Muhammad wafat. Apa itu fikih? Fikih itu adalah minimalisasi Quran. Sehingga fikih ini adalah Islam minimalis. Yang dilahirkan oleh fikih itu Islam minimalis. Kayak rumah aja Islam minimalis. Rumah sekarang kan dibikin minimalis semua ya. Yang RSSS itu kan. Rumah sangat sederhana. Sekali. Rumah sangat-sangat sederhana, selonjoran aja susah. Sudah bisa sisi sungai. Sudah bisa sisi sungai. Itu sungai. Kenapa tentang banjir? Kenapa saya bilang minimalis? Itu tadi. Kalau ngaji Quran, baca Quran, ngerti nggak ngerti dapat pahala, gitu kan? Enak kan? Ngerti dapat pahala, nggak ngerti dapat pahala. Mending nggak ngerti apa mendingan enggak? Enggak. Sholat gitu kan? Sama aja. Sama aja, sholat juga ngerti nggak ngerti bacaannya tetap dapat pahala. Kan ada ustadz yang lucu ketika, ya saya bilang lucu kalau kata mereka mungkin benar. Jadi kata ustadz itu, walaupun kita nggak ngerti Quran, nggak ngerti bacaan sholat, tapi Allah kan ngerti. Ya nggak usah diomong, nggak usah diomong. Orang punya dia masa dia kagak ngerti. Kan ketika kita sholat memang persoalan Allah ketika kita sholat. Iya. Ini kan masalah kita kan. Masalah kita kok dia ngomong enak aja. Biar kita nggak ngerti kan, yang penting Allah ngerti. Ya iya. Ini omongan apa ini? Ustaz ini mau ngajak orang pintar apa ngajak gua dong? Salah urus tadi Pak Islam minimalis. Ya makanya kalau udah baca Quran gitu kan, tiap hari Jumat baca surat Yasin doang gitu. Atau kalau pengen kaya baca surat Al-Waqiah gitu ya. Itu aja, pokoknya ngerti nggak ngerti baca aja Al-Waqiah. Baca ada buku Yusuf Mansur, pasti ada rumusan itu. Ada juga penangkal santet tuh ya. Ya, untuk menangkal santet atau untuk nyatet juga. Kalau biru falak misalnya mau falak. Jadi biru binas. Jadi gimana coba? Serba minimalis, ngerti nggak ngerti, sholat nggak ngerti nggak apa-apa, pergi haji nggak ngerti nggak apa-apa, ya kan? Udah nggak ngerti berkali-kali, kenapa sih nggak ngerti berkali-kali, perginya berkali-kali? Wah, nikmat luar biasa, nikmat paling orang miskin kagak dipeduliin ya nikmat, berarti nikmat di atas penderitaan orang lain kan? Ya, jadi saya kira untuk hari ini nanti kita sambung lagi minggu depannya atau minggu yang lain karena kita harus belajar bahasa. Jadi nanti kita belajarnya itu selang-seling ya. Mungkin sekali pertemuan bahasa, sekali pertemuan materi kayak gini ya. Jadi ini sudah jam 12 lewat. Saya kira cukupkan dulu, sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.